Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel kesayangan kita, Solusi Cerdas Matematika dari Guru SMK Negeri 4 Pangkal Pinang, ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin anak-anak. Hari ini adalah operasi matrik. Pada video sebelumnya sudah kita pelajari pengertian dari matrik, definisi-definisi yang ada di dalam matrik. Apa itu baris, apa itu kolom, apa yang dimaksud dengan ordo ya. Nah, pada video kali ini kita mempelajari bagaimana operasi matrik. Apa sih operasi matrik itu? Adalah bagaimana kita menggunakan kaidah matrik dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi lebih awal kita lihat dulu bagaimana operasinya ya. Nah, ini pemandangan di satu daerah di California ya. Di daerah Bangkok ya. Itu luar biasa, pohonnya bisa dibentuk. Nah, operasi matrik ya. Operasi matrik itu ada operasi penjumlahan matrik, ada operasi pengurangan matrik, kemudian yang ketiga adalah operasi perkalian matrik. Nah, di dalam matrik ini tidak ada pembagian matrik ya. Salah satu operasi lagi yang menunjang ketiga operasi ini adalah determinan matrik nanti ya. Ini kita tidak termasuk sih sebetulnya operasi pada matrik, yang termasuk adalah 3 ya, ini cuma tambahan. Oke, apa sih yang dimaksud dengan penjumlahan dan pengurangan matrik? Pada video sebelumnya sudah kita belajar tentang ordo. Ordo itu apa anak-anak? Ordo itu adalah banyaknya baris dan banyaknya kolom pada suatu matrik ya. Nah, konsep itu juga yang mendasari operasi matrik. Kita lihat slide berikutnya. Ini ada sumur tapi bolong bawahnya ya. Ternyata airnya jauh di California ini. Nah, ini dia. Penjumlahan dan pengurangan matrik ya, itu hanya berlaku pada matrik yang sama. Apa Pak matrik yang sama itu? Nah, matrik yang sama itu adalah matrik ya yang jumlah kolomnya dan jumlah barisnya sama atau ordonya sama. Itu definisi matrik yang sama. Jadi pada matrik yang sama inilah bisa berlaku operasi penjumlahan dan pengurangan. Kenapa seperti itu? Karena nanti yang dijumlahkan adalah elemen-elemen yang seletak. Bagaimana mungkin bisa terjadi operasi matrik penjumlahan dan pengurangan kalau ordonya berbeda? Karena elemen seletaknya tentu berbeda ya. Kita lihat contoh berikut. Kita harus bisa mengidentifikasi. How do we identify that the matrix is the same ordo ya. Contohnya nih, ada matrik A, ordonya berapa? Matrik A berapa baris berapa kolom? 2 baris 3 kolom. Betul ya. Ada matrik B, berapa ordonya? 2 kolom 3 baris. Terbalik, 3 baris 2 kolom. Yang disebut baris dulu, baskom, baris kolom. Nah, berikutnya. Berapa ordonya? 2 baris 3 kolom. 2 baris 3 kolom. Betul. Berikutnya. 3 baris 2 kolom. 3 baris 2 kolom. Dan yang terakhir, berapa ordonya? 3 baris 1 kolom. 3 baris 1 kolom. Betul. Ya. Jadi ini ordonya. Nah, itu ordonya. 2 baris 3 kolom, matrik A, matrik B. 3 baris 2 kolom, matrik C. 2 baris 3 kolom, matrik D. 3 baris 2 kolom dan matrik E.
adalah 3 baris 1 kolom. Dari ordonya, mana matrik yang sama? Ingat, matrik yang sama itu adalah matrik yang ordonya sama. Matrik A sama dengan matrik apa? Matrik A sama dengan matrik C. Matrik B sama dengan matrik D. Nah, di matrik yang sama inilah bisa kita lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan, ya. Baik, ke slide berikutnya. Jadi kesimpulannya, penjumlahan dan pengurangan matrik hanya berlaku pada matrik yang sama ordenya. Dan sesungguhnya penjumlahan dan pengurangan matrik adalah penjumlahan dan pengurangan elemen-elemen yang seletak. Nah, perhatikan contoh biar ngerti. Misalkan ada matrik pertama 26, 35, 49, ordonya 3 baris, 2 kolom. Matrik kedua min 21, ya, 3 min 9, 5 min 3. Nah, dari kedua matrik ini yang seletak dengan 2 berapa? Di matrik kedua. Yang sama-sama letaknya baris pertama, kolom pertama. 2 seletak dengan min 2. 6 seletak dengan 1. 3 seletak dengan 3. 5 seletak dengan 4 seletak dengan 5. 9 seletak dengan min 3. Nah, inilah yang di awal kita kumpulkan dulu elemen yang seletak sesuai dengan operasinya. Kalau di sana tanda plus, plus berarti. Seperti ini kita buat. Nah, baru dihitung hasilnya. Jadi, min 2 ditambah min 2, jadinya 2 kurang 2 ya. 6 ditambah 1, sesuai elemen yang seletak. Dan selanjutnya, dapatlah hasil akhir adalah 0, 7, berapa? 6, min 4, 9 dan 6. Ya, 9 kurang 3. Nah, itu contohnya. Mudah-mudahan dimengerti. Contoh kedua, kalau berbeda ordo. Nah, matrik 2 baris 3 kolom. Misalkan masih penjumlahan, ya. Ditambah dengan matrik berikutnya. Elemen yang seletak kita kumpulkan seperti di atas tadi. Baru kita hitung hasilnya. Nah, itu dia hasilnya. Masih operasi penjumlahan. No? Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa nangkep konsep dasarnya ya. Jadi, penjumlahan dan pengurangan, lihat elemen yang seletak. Ya. Contoh berikutnya. Nah, ini di Tanjung Tinggi ya, di Belitung. Contoh yang ketiga, agak lebih rame. Ini dia. Nah, 2 matrik sama kayak tadi. Kita kumpulkan elemen seletak. Nah, itu kita kumpulkan 1 dengan min 2, ya, 6 dengan 2. Tapi di sini operasinya sudah pengurangan. Sudah kita kumpulkan, baru kita hitung hasilnya. Nah, itu dia hasil akhirnya. Ya. Pak, kalau dia campur-campur, Pak, atau ini matrik baris dulu, ya, ada matrik baris lagi, kita kelompokkan lagi per elemen yang seletak sesuai operasinya. Nah, itu, maka hasil akhirnya itu dia hasilnya, ya, 1, 1, 4. Kalau dia campur, ada penjumlahan, ada pengurangan, nih misalnya. Matrik ini dikurang dengan matrik itu, kemudian ditambah dengan matrik ini. Bagaimana cara pengelompokannya? Tetap elemen yang seletak, tapi ada 3 elemen. Nah, jadi 2 dikurang 5 ditambah 9. Dan selanjutnya, setelah dikelompokkan kita hitung hasilnya. Jadi hasilnya adalah 6, 2, 10, 12. Ya.
Nah, begitu anak-anak. Jadi penjumlahan pengurangan sudah ada contohnya. Kalau masih kurang ngerti, diulang lagi nontonnya ya. Nah, berikut ada soal kesamaan matrik yang sering keluar pada ujian nasional atau UTBK atau ujian perguruan tinggi. Kali ini Bapak kasih contoh yang sederhana dulu ya. Nah, matrik 2x2 ordonya yang mengandung variabel. Pada akhirnya penyelesaiannya adalah eliminasi dan substitusi. Dikemas dalam bentuk matrik. Sorry flu. Nah, ini matrik keduanya, operasinya itu pengurangan. Kemudian di sini ada hasilnya. Ya. Tetapi yang ditanya nilai dari variabel X ditambah variabel Y. Maka dari itu kita harus mencari nilai X-nya dulu berapa, nilai Y-nya berapa. Konsepnya tetap elemen yang seletak. Coba lihat. 2X min 3Y seletak dengan berapa? Min 5 dan seletak dengan 0 ya. Jadi kita tulis 2X itu cara jawabnya. Ya, tetap diingatkan, perhatikan elemen yang seletak ya. 2X min 3Y itu seletak dengan min 5 ya. Sama dengan 0 dari persamaan itu. Sekarang lihat yang ada variabel berikutnya di baris kedua kolom kedua. Yaitu 3X plus Y seletak dengan berapa? 9 dan 0. Nah, kita tuliskan. Nah, ini tadi hasilnya bisa disederhanakan. Wow. Ya. Wow, flu. Nah, itu jadinya. Kemudian yang kedua juga. Ada apa ini? Nah, itu. Hasilnya sederhanakan. Wow. Live ini. 3X plus Y sama dengan 9 ya. Kita geser, tahu ya itu gesernya? Nah, diapakan kalau sudah dapat dua persamaan ini? Tentu dieliminasi. Cara mengeliminasinya apa? Di awal kita harus samakan koefisien dari variabel yang mau dihilangkan. Lihat, variabel X koefisiennya 2 dan 3, variabel Y min 3 dan 1 ya. Nah, kita ambil koefisien yang lebih sederhana, min 3 dan 1. Jadi persamaan pertama itu kita kali 1, persamaan kedua kali 3 ya. Nah, itu dia. Lalu kita kalikan. Ya. Kita kalikan hasilnya ini. Kemudian yang bawah karena kali 3 semua. Oke. Kemudian kita operasi apa? Kalau sudah sama koefisiennya, tandanya berbeda, operasinya jumlah ya. Nah, didapat 11X sama dengan 22, tentunya nilai X-nya bisa dicari. Berapa X-nya? 11 dikali X sama dengan 22. Dibagi aja, 22 dibagi 11. Didapat X sama dengan 2. Nah, sampai sini apalagi yang harus dilakukan? Duanya substitusikan di persamaan awal. Ya. Cari yang sederhana. Nah, di persamaan kedua boleh. Sebelum dikali ya. Nah, itu. Jadi, itu kita masukkan duanya, 3 kali 2 ditambah Y sama dengan 9. Kita pilih persamaan ini karena sederhana ya. Didapat. Nah, itu dia.
nilai Y-nya dapat sama dengan 3. Jadi kita merujuk ke pertanyaan, X plus Y-nya adalah, kita jumlahkan aja, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, ini agak rumit ya, supaya diulang-ulang nanti nontonnya. Oke anak-anak, mudah-mudahan ini mengerti. Kita lihat berikutnya. Nah, ini ada soal, tetap ada soal ya tiap pembelajaran. Nanti dijawab dengan tulis tangan. Ini soalnya. Kemudian ini soal kesamaan matriknya, ya. Kerjakan, dijawab dengan benar, tulis tangan dan dikirim, ya. Nah, ini persamaannya sama seperti contoh tadi, ya. Untuk menguji apakah sudah ngerti atau tidak pembelajaran ini. Dan saya ingatkan anak-anak untuk mengabsen pada materi, ya. Setelah absen baru boleh ngumpul tugas. Kalau belum absen tidak boleh mengumpul tugas. Kalaupun ngumpul tidak saya nilai karena tidak ada absennya. Ya. Oke, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran ini dimengerti, ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.